kalau Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jalan terus. Lewat kejadian yang gak enak itu, Tuhan mau ubah bukan keadaannya. Tapi Tuhan mau ubah hidup kita. Sehingga lewat hidup kita yang berubah, kita jadi agen perubahan bagi banyak orang. Hari ini saya berdoa gini, Sunday service kita bukan menjadi Sunday service yang biasa. Kenapa? Yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang hidupnya diubahkan Tuhan. Dan siap jadi agen perubahan dimanapun mereka berada. Hari ini gini, small group kita, friend kita, komsel kita, bukan jadi komsel yang biasa-biasa. Karena ketika komsel itu diadakan, ada agen perubahan yang datang dan hadir belajar firman Tuhan bersama-sama. Untuk diperlengkapi dan siap jadi agen perubahan di luar sana. Shalom semua. Shalom. Udah sarapan? Wih, ada bocor. Sarapan belum sarapan? Katakan shalom. Kasih senyum semangka kata Wel tadi ya kan. Jadi jangan. Teman-teman, keren gak nih flare gue? Ini bukan agen asuransi. Ada agen asuransi di sini? Ada. Tapi saya percaya hari ini tema khotbah yang saya mau bagikan buat teman-teman Bapak Ibu semua adalah agen perubahan. Katakan agen perubahan. Pertanyaannya gini, siapa yang rindu hidupnya berubah? Semua? Siapa yang 2024 bikin resolusi? Ada? Ini udah bulan ketiga nih. Ada yang udah mulai kelihatan progresnya? Salah satu resolusi yang saya kerjakan di 2024 awal adalah saya pengen nanti di akhir Desember 2024 badan saya six pack. Itu salah satunya. Tapi apakah ada progresnya? Masih one pack ya kan? Jadi masih. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gini, untuk perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, ada harga bayarnya, setuju gak? Nah makanya next dulu coba. Saya akan mulai dengan satu statement begini. Semua orang menginginkan perubahan terjadi dalam hidupnya, tapi tidak semua mau mengupayakannya. Karena untuk mengupayakannya tadi, ada harga bayarnya. Untuk six pack gampang. Siapa yang rindu hidupnya sehat? Sehat, awet muda, ya kan? Langsing. Saya lihat beberapa Bapak Ibu di tempat ini bukan bahasa basi, tapi beneran. Ada begitu banyak orang yang umurnya udah gocap, tapi kelihatannya masih muda. Umurnya udah 50, udah setengah abad ya kan, tapi kelihatannya masih kayak 30-an gitu. Pernah lihat di tempat ini banyak loh. Termasuk pemain musik kita, Kohari. Coba tebak umurnya berapa? 100 gitu. Tapi teman-teman lihat Kohari, teman-teman percaya nggak umurnya udah gocap? Kalau yang kenal mungkin percaya, tapi kalau yang enggak, dengan gaya-gaya opanya ya kan, kelihatan masih muda, awet muda, termasuk istrinya ya kan. Tapi saya melihat ada begitu banyak, ada om-om umur 81, ada kemarin saya ngobrol ada 82, nggak tahu datang apa enggak. Tapi kelihatannya nggak setua umurnya. Kenapa? Saya bilang gini, kalau kita mau awet muda, ada upaya yang mesti kita kerjakan. Teman-teman mesti jaga makan, setuju? Ya nggak usah diet-diet berlebihan lah. Tapi kan kita mesti mengerti setiap kali makan mesti ada dagingnya. Kurang lebih kayak gitu. Ini buat yang nggak vegetarian gitu ya. Tapi teman-teman mesti ngerti ada makronutrien gitu ya. Ini jadi seminar kesehatan gitu ya. Tapi percaya gini, kalau kita mau sehat, awet muda dan lain sebagainya, percayalah nggak bisa nggak. Ada harga yang mesti kita bayar. Siapa yang rindu keluarganya adalah keluarga yang harmonis? Ya ada berantemnya dikit-dikit tapi harmonis. Pertanyaannya gini, ada harga bayarnya? Orang yang saya puji baru naik. Kalau kan tadi saya dapat gocap gitu ya. Tapi gini, siapa yang percaya gini, keluarga yang harmonis gak datang dengan sendirinya. Ada upaya yang mesti kita kerjakan. Teman-teman masih punya quality time berdua? Ini kalau ada mertua saya di sini, datang ada yang jaga anak, kita bisa jalan-jalan sama istri, bisa berdua, bisa nonton dan lain sebagainya. Pertanyaan gini, keluarga yang harmonis gak datang dengan sendirinya. Ada harga bayarnya. Pertanyaannya, mau bayar harganya enggak? Kita seringkali pengen berubahnya, pengen jadi lebih baiknya, tapi enggak mau harga bayarnya, setuju enggak? Teman-teman pengen punya gereja yang terbaik? Saya pengen punya gereja yang terbaik. Saya pengen tempat di mana saya melayani adalah
gereja yang terbaik. Minimal bagi saya, mungkin gak ada gereja yang sempurna, karena kita juga gak sempurna di dalamnya. Tapi saya berdoa gini, gereja di mana teman Bapak Ibu dan saya beribadah adalah gereja yang terbaik. Kenapa? Karena ada begitu banyak gereja yang fokusnya cuma sama jumlah. Yang fokusnya cuma sama bangku yang kosong. Hari ini saya berdoa gini, gereja di tempat ini fokusnya bukan sama bangku kosong dong. Fokus kita apa? Bangku yang sudah terisi. Kita mau perlengkapi, kita mau bangun hubungan satu sama lain. Makanya hari ini startnya mulai nanti jam 12:30 kita ada kelas-kelas pemuritan. 1 jam dan di batch pertama mungkin yang ikut cuma volunteer doang. Tapi di batch kedua nanti dibuka, saya harap teman-teman Bapak Ibu semua bisa ikut bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Di tempat kita ada friend, ada small group dan lain sebagainya. Setiap hari Senin dan sampai Jumat jam 5.30 ada apa? Ada apa? Ada apa? Daily devotion. Pak Gembala, saya percaya dia orang sibuk dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mau bagikan itu, mau bikin itu renungan harian bersama-sama, setiap hari dari Senin sampai Jumat, karena apa? Dia rindu gini, bisa bangun hubungan sama kalian. Biar bisa bangun koneksi sama kalian. Biar gini, makanan rohani yang terbaik, pertama kali jam 5.30 diberikan sama Pak Gembala. Saya berdoa gini, di tempat ini, kita gak cuma menginginkan perubahannya, tapi kita mengupayakannya bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Saya akan mulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Pertanyaannya mungkin gampang dijawab, tapi untuk menjawabnya butuh yang namanya kejujuran. Bapak Ibu siap? Karena pertanyaan ini, siapa yang harus berubah? Ya istri saya lah, orang dia bawel, dia mesti berubah. Istri saya tuh bawel, cerewet, dia tuh nggak becus lah dan lain sebagainya. Siapa yang harus berubah? Suami saya lah. Suami saya nggak bisa cari uang dengan baik, nggak bisa ngajar anak-anak dengan baik. Suami saya bisa cuma teriak-teriak, marah-marah, kayak gitu kan. Yang harus berubah siapa? Mertua saya, menantu saya, anak saya. Kita sebagai karyawan siapa yang harus berubah? Bos saya, bosi banget sih, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang harus berubah? Saya yang harus berubah. Perubahan tidak dimulai dari orang lain. Ini kan gampang diucapkan kan. Tapi yang terjadi kan kita seringkali nuntut pasangan kita untuk berubah, setuju? Awal-awal pernikahan saya sama istri saya, lebih banyak berantemnya daripada baiknya. Apalagi pas pacaran tuh, aduh. Pas pacaran itu kita lebih banyak seleknya, tahu selek, daripada baik-baiknya gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena culture shock. Saya dilahirkan dari keluarga Kalimantan ya kan, tok-tok. Jadi saya sama istri saya juga orang Kalimantan, tapi dia besar di Jakarta. Kita mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Makannya beda, pendidikannya beda, dia S1, saya S3 ya kan. Cara berpikirnya beda, didikan orang tuanya beda. Kita mengalami culture shock. Saya menuntut dia untuk berubah sesuai dengan apa yang saya mau. Awal-awal pacaran ya kan rumah kita jauh-jauhan di Cikupa. Teman-teman ada yang tinggal di Tangerang Cikupa? Citra Raya, sananya lagi gitu ya. Jadi ketika kita pacaran, pertama kali di CP, di Jeko ya kan. Bajunya begini, aduh. Dulu saya gak suka, ini kan sekarang lagi tren. Cewek pakai celana yang agak gombrong, gak berantakan gitu. Kalau sekarang kan kita gombrong-gombrong semua kan. Tapi kalau zaman dulu ada yang kepanjangan, ada yang, saya gak demen. Saya nuntut, kamu harus berubah dong. Kamu harusnya jangan begini pakaiannya. Sekali makan, kita sukanya makanan yang, kalau Kalimantan teman-teman tahu makanannya? Gitu ya, jadi kita sukanya sonlat katanya. Apa itu sonlat? Pedas dan asam. Kita suka makanan pedas, suka makanan. Yang satu suka makanan yang sushi dan lain sebagainya. Berubah dong, dan lain sebagainya. Saya menuntut dia untuk berubah. Satu hal lagi yang paling parah dari, aduh ini karena saya udah berdamai gitu ya, terus udah sering saya saksikan juga. Dulu dia orangnya mudian. Teman-teman, cewek di sini ada yang mudian? Bertobat ya kan? Pernah kita lagi mau pergi ya kan? Udah jauh-jauh ke Tangerang. Waktu itu saya belum punya mobil, saya naik shuttle. Naiknya di CL, naik shuttle ke Citra Raya yang warna kuning bus ya. Saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak. Menempuh perjalanan, kita mau pergi nonton. Dia dandannya lama gitu ya. Saya udah dari jauh kok belum kelar, dandannya belum kelar juga gitu kan.
Saya bilang kok dananya lama sih. Cuman saya ngomong kayak gitu aja. Percaya nggak teman-teman, kita nggak jadi pergi dan nggak jadi nonton. Berubahnya drastis banget, dari senang tiba-tiba jadi kesel, marah dan lain sebagainya. Saya bisa terima nggak? Enggak lah. Saya nuntut dia untuk berubah, ayo dong, ini kalau kayak gini nggak bisa nikah nih dan lain sebagainya. Saya nuntut dia untuk berubah, lu masih berubah, kamu nggak bisa begini, kamu masih punya. Saya nuntut dia untuk punya cara berpikir yang sama seperti saya punya. Sampai suatu ketika saya menyadari yang salah itu caranya saya. Hari ini gini, yang harus berubah bukan keadaannya. Yang harus pertama kali berubah bukan pasangan kita. Karena yang pertama kali harus berubah adalah kita terlebih dahulu. Saya memutuskan untuk nggak nuntut dia lagi. Saya memutuskan untuk terima dia apa adanya. Dan perubahan itu terjadi dengan sendirinya dari dia. Ada pasangan muda-mudi yang senyum-senyum, kayaknya nih saya deh gitu ya. Jadi saya percaya gini. Hari ini kalau saya sama istri saya udah hampir tidak pernah berantem. Bukan karena saya udah punya anak 2. Oh udah punya anak sih lu gitu ya. Nggak kayak gitu, tapi gini. Ada perubahan yang terjadi. Dari yang suka nuntut pasangan berubah, menjadi kitanya yang harus berubah. Sehingga perubahan kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Perubahan kita menjadi inspirasi buat pasangan kita. Sehingga saya bilang, kita adalah agen perubahan. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang harus berubah siapa? Saya, katakan saya. Oke. Teman-teman masih mau berubah? Saya kasih 3 poin. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 poin bagaimana caranya kita bisa berubah. Yang mau belajar katakan amin. Poin pertama. Next. Saya akan bagikan 3 poin dari ayat ini aja. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah. Ini adalah khotbah pertamanya Yesus. Jadi khotbah pertamanya Yesus bilang apa? Bertobatlah. Kenapa bertobat? Sebab kerajaan sorga sudah. Kita tahu, sama-sama tahu, kata bertobat di sini pakai kata metanoia. Mungkin kita udah bosan kali, kita dari bulan lalu kita bahas. Kalau kita mau berubah, pikirannya dulu harus berubah. Bulan lalu kita bahas soal hati yang baru. Kita juga singgung soal pikiran yang baru. Komsel friend hari ini, hari Jumat saya perhatikan sharingnya dari Ko Abeng gitu ya. Khotbahnya tentang renovasi pikiran. Hari ini mungkin teman-teman Bapak Ibu udah bosan dengan kata bertobatlah, kata metanoia tadi. Tapi hari ini izinkan saya kasih 2 contoh ilustrasi supaya Bapak Ibu begini loh. Karena kalau pikiran kita belum berubah, bahas poin kedua dan ketiga percuma. Makanya saya paksakan, cuman saya pakai angle yang berbeda, saya akan pakai cerita. Bapak Ibu saya belajar? Cerita yang pertama. Next. Cerita ini adalah Paulus di Filipi 1, 12-14. Aku mengkehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru terjadi telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada yang suka masuk penjara? Ada yang berencana masuk penjara? Atau ada yang pernah pelayanan di penjara? Kalau pelayanan boleh lah ya. Tapi nggak ada yang berniat masuk penjara kan? Atau nggak ada yang kalau masuk penjara seneng ya kan? Saudara saya masuk penjara, saya seneng. Nggak ada kan? Tapi Paulus katakan apa? Nanti kita baca di ayat 18. Tapi kenapa Paulus bisa bersuka cita nanti? Kenapa dia, coba next dulu deh. Kita kelarin dulu ayatnya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku akan tetap. Nggak ada orang masuk penjara bersuka cita kecuali. Kenapa dia bersuka cita? Karena gini, walaupun dia di penjara, perspektifnya beda. Karena saya masuk penjara, kemajuan Injil terjadi. Pemberitaan firman Tuhan terjadi di mana-mana pada saat Paulus masuk penjara, dan dia tetap bersuka cita. Pertanyaan hari ini, kalau kita punya perspektif yang benar, dalam kesulitan sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan yang pegang. Saya pernah bikin quotes kan, kita punya kendala. Yesus punya kendali. Hari ini mungkin kita dalam masalah, mungkin kita begitu banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kita. Dia tetap ada dalam kontrolnya Yesus. Sehingga gini, saya percaya kalau dalam kendalinya Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Makanya gini, walaupun dalam tanda kutip masuk penjara, Paulus tetap bersuka cita. Hari ini gini,
Teman-teman bisa bersuka cita nggak kalau lagi dalam masalah? Masih bisa semangka atau pare tadi? Teman-teman Bapak Ibu yang mana? Tapi hari ini saya berdoa gini, walaupun keadaan kita nggak baik hari ini, tapi kita punya perspektif yang benar dalam keadaan yang tidak baik sekarang ini. Tuhan lagi mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita semakin hari akan semakin serupa dengan Dia, asal respon kita benar di hadapan Dia. Yang mengerti katakan amin. Cerita kedua, next. Ada yang kenal sama Zhang Xinyang? Aduh, ribet namanya. Ada yang kenal Zhang? Masuk kuliah usia 10 tahun. Ada yang masuk kuliah 10 tahun? Saya umur udah 32 belum masuk kuliah nih. Tapi Bapak Ibu kalau kuliah biasanya umur 17-18 bener ya. Dia masuk kuliah usia 10 tahun. Mendapat gelar doktor umur 19 tahun. Menjadi dosen sampai umur. Tapi di umurnya yang 28 tahun. Dia memilih, katakan memilih. Menjadi dan merepotkan orang tua. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Kenapa si Zhang, orang Cina satu ini akhirnya memilih untuk menjadi pengangguran dan merepotkan orang tua? Ya namanya kan Zhang Xin yang gak mungkin orang Arab dong. Berarti kita gak perlu. Tapi teman-teman Bapak Ibu tahu alasannya? Alasannya dia pengen balas dendam sama orang tuanya. Dari kecil katanya, saya dipaksa untuk belajar, saya dipaksa, gak boleh main, kamu harus belajar, kamu harus jadi juara, kamu harus lulus dengan cepat dan lain sebagainya. Dipres habis untuk akademisnya masih bagus dan lain sebagainya, gak boleh main. Dia mendapatkan apa yang orang tuanya inginkan mungkin pada saat itu. Tapi gini, pada akhirnya dia mau balas dendam sama orang tuanya. Dia memilih dengan sengaja menjadi pengangguran dan merepotkan orang tuanya. Hidup dari transferan orang tuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Perspektifnya ada yang salah. Makanya hari ini, saya gak panjang-panjang ngomong soal perspektif karena udah sering kita bahas. Tapi hari ini gini loh, kalau perspektif kita gak benar, orang yang seharusnya sukses, orang yang seharusnya menjadi orang yang luar biasa karena 19 tahun aja udah jadi dosen, harusnya masa depannya cerah. Tapi hari ini teman-teman lihat mukanya, kelihatan punya masa depan yang penuh dengan pengharapan? Beda banget sama Stanley di depan gitu ya. Hari ini gini, coba kita milih dengan benar, ambil keputusan dengan benar, beri respon yang terbaik. Itu bisa terjadi kalau kita punya cara pandang yang pakai cara pandangnya Yesus, perspektifnya Yesus. Sehingga saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus sedang mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Oke, itu poin pertamanya. Singkat, padat dan jelas. Poin kedua. Mengapa kita harus bertobat? Tadi kan bertobat artinya apa? Metanoia. Kenapa kita harus bertobat? Coba kita pikirkan sebentar. Seringkali kalau kita ditakut-takutin gitu, bertobat lu. Gak bertobat masuk neraka lu. Gitu. Ada yang pernah dikhotbahin kayak gitu? Bertobat lu kalau masuk surga. Bertobat lu. Masih gini-gini aja lu, bertobat lu, kalau enggak lu enggak akan masuk surga. Pernah dikhotbahin kayak gitu? Tapi firman Tuhan tadi katakan mengapa kita harus bertobat? Coba kita next dulu ayatnya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah bukan untuk kita masuk surga. Sebab kerajaan surga sudah. Apa bedanya surga dengan kerajaan surga? Ini untuk Bapak Ibu yang mungkin awal baru datang ke Rumah Harmoni mungkin agak shock gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang udah ikut kingdom culture dan lain sebagainya udah biasa gitu ya. Jadi izinkan saya untuk menjelaskannya pelan-pelan buat Bapak Ibu. Apa bedanya kerajaan sorga dengan sorga? Sorga itu tempat, kerajaan sorga sistem pemerintahannya. Hari ini gini, kenapa kita harus bertobat? Kenapa kita mesti metanoia? Kenapa kita harus ubah perspektif kita? Bukan karena sorganya, tapi supaya kita hidup di dalam sistem pemerintahan Tuhannya. Hari ini kita dibombardir dengan pengajaran. Teman-teman, Bapak Ibu, kalian mau baca Alkitab 2 jam juga, Yesus gak akan tambah sayang sama kalian. Pernah dengar itu? Apakah itu benar? Benar. Selanjutin. Kalian mau berbuat dosa, kalian mau hidup gak benar, Yesus tetap sayang sama kalian. Apakah itu benar? Tetap benar. Karena Yesus adalah kasih, dia bukan punya kasih. Kalian mau baca firman Tuhan 2 jam, 3 jam, mau 2 jam, 3 jam, Tuhan gak bisa tambah sayang sama kalian lagi. Karena apa? Yesus bukan punya kasih, Yesus
adalah kasih itu sendiri. Kita jatuh dalam dosa sekalipun, Yesus nggak bisa nggak sayang sama kalian. Karena ketika, nih, kalau dikutip, kalau Yesus 5 menit aja berhenti mengasihi kalian, dia 5 menit. Sering familiar dengan pengajaran demikian? Saya nggak bilang itu salah, tapi saya mau ingatkan teman-teman Bapak Ibu hari ini gini loh. Yesus itu bukan cuma kasih. Kalau berbicara soal kerajaan sorga, sistem pemerintahannya, berarti ada apanya? Ada rajanya. Yesus bukan cuma kasih. Yesus adalah raja dalam kehidupan kita. Hari ini gini, kalau kita cuma anggap Yesus sebagai, ya, dia mengasihi kita, saya nggak bilang itu salah sekali lagi. Kalau kita cuma anggap Yesus punya kasih, mengasihi kita luar biasa, tapi kita nggak respect sama Yesus, dia adalah raja, dia berdaulat atas kehidupan kita, dia yang punya kehidupan kita. Hari ini gini, pantesan kita nggak berubah. Kenapa ada begitu banyak orang yang hidupnya nggak berubah, kerohaniannya nggak berubah? Salah satu alasan terbesar adalah cuman anggap Yesus sebagai kasih. Tapi lupa kalau Yesus adalah raja dalam kehidupan kita. Makanya gini, ketika Yesus yang adalah raja itu menyelamatkan hidup kita, dia menyelamatkan kita, saya pelan-pelan nih. Bukan supaya kita masuk surga. Tujuan utama Yesus menyelamatkan kita, fokus utama Yesus menyelamatkan kita bukan untuk memindahkan kita dari neraka ke surga. Bukan itu fokus utamanya. Saya tanya boleh? Jawab dalam hati. Yesus selamatkan kita, Yesus tebus kita. Tujuannya apa? Coba renungkan sebentar. Kalau hari ini mindset kita, perspektif kita, Tuhan tebus kita supaya kita masuk surga, ada yang salah dengan cara kita berpikir. Siapa yang setuju kalau kita dilahirkan, diciptakan dengan tujuan? Coba kita jelaskan ya, next dulu. Kalau kita nggak tahu tujuan kita diselamatkan, kita akan menjadikan keselamatan sebagai tujuan next. Ini tujuannya, kita udah sering ketahui sama-sama, Kejadian 1:26 ini ketika manusia diciptakan, berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan apa? Menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa. Tujuan kita diciptakan, segambar dan serupa, tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa berkuasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan kehilangan surga, yang mengerti katakan amin. Kenapa manusia bukan kehilangan surga? Karena manusia tidak pernah punya surga. Kita nggak bisa kehilangan sesuatu yang kita nggak punya. Kita nggak pernah diciptakan di surga, kita diciptakan di bumi. Dengan materialnya bumi, kita diciptakan dengan apa? Debu dan? Bukan dengan emas dan permata kan? Kita diciptakan dengan debu dan tanah, artinya apa? Itu materialnya di mana? Baru dihembuskan nafas sama Yesus. Tapi hari gini loh, kita nggak pernah diciptakan untuk di surga. Nanti habis ini ada Q&A, boleh ditanyakan gitu ya. Tapi percaya lagi nih, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan jatuh dari surga. Manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan, sehingga kita nggak bisa berkuasa. Ketika kita diselamatkan sama Tuhan, saya berharap Bapak Ibu masih bersama dengan saya. Ketika kita diselamatkan, artinya adalah kita dikembalikan ke posisi semula. Posisi semula kita tadi apa? Kejadian 1:26. Keserupaan dengan Tuhan dan berkuasa tadi kan? Makanya kata bertobat salah satu artinya adalah repent. Kembali ke atas. Dan saya percaya gini, ketika Tuhan tebus hidup kita, Tuhan selamatkan hidup kita, yang bukan cuma kasih tadi, ingat, yang adalah raja, ada tujuan yang mau dikembalikan. Tujuannya adalah supaya kita memerintah bersama dengan Dia. Tentu saja memerintah bukan kayak bos hari ini, nggak kayak gitu. Memerintah salah satu artinya adalah kita melayani. Nanti kita akan bahas di ujung. Tapi percaya lagi nih, ketika kita diselamatkan sama Tuhan, Yesus mau mengembalikan kita kepada tujuannya. Kenapa saya bahas ini? Karena percaya lagi nih, kalau kita nggak mengerti ini, hidup kita susah berubah.
Saya menemukan ada begitu banyak orang berwacana pengen berubah dan lain sebagainya, tapi tidak. Saya pernah bilang gini, berubah itu mudah. Yang susah, tetap berubah. Hari ini, supaya kita bisa berubah dan perubahannya signifikan dalam kehidupan kita mesti mengembalikan kepada tujuan yang semula. Ketika kita dijadikan. Nah hari ini gini loh, sekali lagi. Jangan jadikan surga sebagai tujuan utama kita. Karena surga itu cuma bonus. Siapa yang percaya kalau kita mati masuk surga? Ada yang mau duluan? Saya percaya kita mati masuk surga, tapi bukan itu tujuan utamanya, itu bonus dari Tuhan. Amin. Hari ini kejar apa? Keserupaan dengan Tuhan dan berkuasa bersama dengan Tuhan. Sehingga perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya next. Kata bertobatlah sebab kerajaan sorga. Tadi kata kerajaan sorganya, bahasa aslinya adalah Basilea. Dari kata Basilea tadi punya dua arti. Yang pertama adalah pemerintahan Allah yang tadi kita bahas. Yang kedua adalah tata kelola. Sekaligus ini akan menjadi poin kedua dan poin ketiga yang akan saya bahas buat Bapak Ibu. Poin pertama tadi untuk kita bisa berubah kita mesti bertobat, metanoia tadi. Yang kedua adalah kita mesti punya hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Ada dahi-dahi yang gini menaik gitu ya, agak bingung. Tapi saya akan jelaskan. Next dulu. Jadi poin kedua, supaya kita berubah, kita harus hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Kita mesti berpindah dari agama kepada, gampang banget kelihatan rohani di gereja, setuju? Gampang banget kelihatan rohani ketika kita menaikkan penyembahan sama Tuhan. Kau ku sembah, angkat kedua tanganmu, semua angkat tangan tadi. Luar biasa tadi WL-nya. Musiknya keren. Kita semua menyembah Tuhan dengan luar biasa. Kita angkat kedua tangan kita katanya. Kau ku sembah, kau ku sembah. Semua angkat tangan di gereja gampang, setuju? Yang suka nipu angkat tangan tadi. Yang suka kalau dagang suka nipu-nipu angkat tangan tadi. Yang usaha sikut sana sikut sini tadi ada yang angkat tangan? Yang suka ngomel nggak jelas, marah-marah terus, hidup dalam kemarahan. Angkat tangan tadi. Ada yang malas? Semua angkat tangan tadi kan, benar gak sih? Oh di sini nggak ada tadi. Tadi aman, tadi orang-orang kudus semua gitu ya. Tapi untuk kita kelihatan rohani di gereja gampang. Ada yang punya selingkuhan? Nggak ada lah. Maco, saya bercanda aja. Tapi kalau ada, angkat tangan nggak tadi? Ada yang suka nonton video porno kan, banyak anak muda ya kan? Baru tadi malam gitu ya. Angkat tangan deh. Gampang banget kelihatan rohani ketika di gereja. Gampang banget kelihatan rohani ketika kita penyembahan tadi. Pertanyaan gini, rohani gak di rumah? Di tempat kerja rohani gak? Di pergaulan kita rohani gak? Pria-pria, waktu sendiri rohani gak? Karena Yesus kalau sendiri berdoa, kalau kita berdosa. Tentu saja bukan pria-pria di sini. Kita semua ketika sendiri aman? Apa yang kita tonton? Apa yang kita renungkan? Sekali lagi, sangat gampang kelihatan rohani di haleluya semua ya kan? Saya berdoa gini, kita masih berpindah, kita masih berubah dari agamawi kepada rohani di setiap aspek kehidupan kita, nggak cuma di tempat ini. Di luar gereja, kita rohani juga. Di tempat kita kerja, rohani. Kita harus rohani juga, karena seringkali saya bilang, jadilah gereja di luar gereja. Jadilah berkat dimanapun kalian berada. Karena hidup kita bukan cuma 2 jam di kebaktian. Bukan cuma 2 jam di hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Bukan cuma itu. Hidup kita adalah keseluruhannya. Nah ketika kita hidup dalam pemerintahan Allah, ketika kita hidup dalam sistem pemerintahan Allah, otoritas Allah, hidup kita pasti berubah. Kita bisa berpindah dari agamawi menjadi rohani. Buktinya apa? Coba next. Saya akan kasih 2 bukti buat Bapak Ibu. Yang pertama ini. Ketika kita hidup dalam sistem pemerintahan Allah, terjadi shift paradigma. Paradigma yang berubah. Kalau dulu kita percayanya apa? Yang nomor 1 siapa? Yesus nomor 1. 2, keluarga. 3, pekerjaan. 4, pelayanan. 5, ya kalian bisa tambah-tambahin. Bisa hobi lah, bisa anak lah, bisa uang dan lain sebagainya. Kita mengenalnya kan kayak gitu kan. Yesus adalah
Nomor satu, prioritas dalam kehidupan kita. Nah, orang yang hidup dalam sistem pemerintahan Allah, Yesus bukan nomor satu. Yesus adalah pusat dan satu-satunya dan segalanya dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam sistem pemerintahan Allah, Yesus bukan nomor satu, udah di tengah. Di dalam keluarga, Yesus pusatnya. Di pekerjaan kita, Yesus pusatnya. Ketika kita pelayanan tadi, termasuk yang lagi berbicara hari ini, pusatnya masih Yesus. Kalau pusatnya bukan Yesus, pelayanan kita gagal. Keluarga yang kita bangun gagal, pekerjaan kita rintis gagal, hobi gagal semua. Ketika terjadi perubahan hidup dalam sistem pemerintahan Allah, di semua aspek kehidupan kita, Yesus yang memerintah di dalamnya. Dan saya percaya gini, ketika Yesus yang memerintah dan menjadi raja dalam kehidupan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang menyenangkan, amin. Pekerjaan kita jadi berkat. Pelayanan kita nggak cuma 2 jam. Pelayanan kita seluruh hidup kita. Hobi kita bisa jadi berkat. Saya suka main bola. Juga lumayan suka nge-gym, tapi hobi utama saya main bola. Teman-teman tahu yang singer tadi yang baju hijau di sini? Teman-teman tahu kenapa dia bisa hadir hari ini? Hujan, kemuliaan Tuhan kayaknya. Oh ya. Kok rembes ya? Teman-teman tahu yang baju hijau tadi di sini? Dia dimenangkan, teman-teman tahu di mana? Bukan di gereja pastinya. Tapi ketika kita main bola. Kita main bola di PIK, jalan berapa jam, isinya 6-7 orang. Di situ terjadi KKR gitu ya. Ada pertanyaan di sana, ada zaman dan lain sebagainya. Kita nanya banyak di situ. Semua pertanyaan yang dari level atas sampai level bawah ada di situ. Sehingga dia memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Hobi bisa jadi berkat. Ketika Yesus jadi pusatnya, hobi pun bisa jadi berkat. Tapi kalau Yesus bukan di pusat, semua berantakan. Nah hari ini gini, apakah Yesus memerintah dalam kehidupan kita? Artinya, apakah Yesus jadi pusat dalam kehidupan kita? Itu yang pertama, itu bukti pertama. Bukti kedua, next. Gambar kedua. Oke. Bukti kedua, ketika Yesus jadi pusat, memerintah, kita hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Bukti pertama tadi apa? Menjadikan Yesus satu-satunya atau segalanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita berfungsi. Hari ini gini, ada begitu banyak orang yang gak berfungsi hidupnya. Kenapa bisa terjadi? Yang memerintah dalam hidupnya bukan Yesus. Kenapa ada begitu banyak suami-suami yang harusnya jadi imam, lindungi keluarga, pimpin keluarga, menafkahi keluarga, mengasihi istri, respect sama orang lain. Kenapa itu gak terjadi? Kenapa gak berfungsi? Teman-teman tahu kenapa? Nggak hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Kenapa begitu banyak istri yang bukan jadi pendoa, bukan jadi penolong, tapi jadi perongrong? Ada begitu banyak istri yang bukannya jadi penolong, tapi jadi penodong? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa nggak berfungsi istri-istri? Karena yang jadi raja bukan Yesus. Kenapa anak-anak susah patuh sama orang tua? Kalau di komunitas kita ada begitu banyak anak-anak pria yang nggak dekat sama orang tuanya. Salah satunya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita nggak hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Ketika kita nggak hidup di dalam sistem pemerintahan Allah, yang jadi raja dalam kehidupan kita adalah ego kita. Kenapa suami nggak berfungsi? Kenapa istri nggak berfungsi? Kenapa anak nggak berfungsi? Kenapa jadi bos-bosnya nggak berfungsi? Kenapa jadi karyawan nggak berfungsi? Yang jadi bos ego kita. Yang memerintah dalam kehidupan kita, ego kita. Ada begitu banyak pernikahan yang rusak karena yang jadi raja adalah egonya. Ini kalau kita ada masalah, nih walaupun baju kita couple kan kita bisa jadi contoh nih. Kalau kita ada satu masalah kecil misalnya, kalau kita nggak bereskan, lama-lama jadi apa? Masalah makin besar. Gak enaknya di sini kan numpuk kan? Ada masalah lagi, ditumpukin lagi. Ini Bro Wahyu mana nih? Oh di sini. Semakin banyak masalah yang gak diselesaikan, lama-lama kan jadi malas sama suami, benar sih? Lama-lama jadi gak respect sama suami. Lama-lama males deket-deketan sama suami. Lama-lama quality time dengan suami jadi makin gak ada. Dari situ muncul ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini doa saya adalah gini. Biarkan Yesus jadi raja dalam keluarga kita. Sehingga suami berfungsi sebagai suami. Istri berfungsi sebagai istri yang baik. Anak-anaknya semua berfungsi. Dan saya percaya ketika itu terjadi, keluarga kita menjadi keluarga yang jadi berkat dimanapun kita berada.
Belum terlambat untuk kita bertobat, benar? Hari ini kalau ada masalah, komunikasikan dengan pasangan kita. Hari ini ada masalah dengan ngasuh anak, komunikasikan. Jangan dibiarkan. Jangan biarkan ego kita bermain di sana. Aduh, harusnya dia kan anak saya, harusnya dia dulu dong minta maaf. Jangan kayak gitu. Siapa yang harus berubah dulu? Saya. Bukan keadaannya, bukan pasangan kita, bukan anak kita. Tapi saya. Yang dewasa dululah. Yang harus berubah terlebih dahulu. Yang mengerti katakan amin. Next, poin ketiga. Maksudnya masih ada kan? Tadi dari Basilea tadi, punya arti pertama tadi apa? Sistem pemerintahan Allah. Arti kedua adalah tata kelola. Ada begitu banyak orang yang kalau berdoa jago. Kalau pelayanan, kalau khotbah keren. Tapi terlilit utang. Pernah lihat? Pinjol di mana-mana. Kalau pelayanan di gereja luar biasa, tapi nggak bisa mengelola uangnya dengan baik. Ada begitu banyak orang yang kalau nggak pakai yang ada logo apelnya ke gigi setengah, kayaknya belum keren. Ada begitu anak muda yang memaksakan keadaan, punya sepatu-sepatu yang bermerek, baju-baju yang bermerek. Ada begitu banyak anak muda yang kalau nggak punya barang-barang branded, ngerasa dirinya nggak bernilai. Cewek-cewek ada tas kan mahal-mahal kan. Ada yang mereknya apa? Yang paling mahal apa? Haleluya gitu kan mereknya. Ada H-nya. Kan diincer sama. Ya kalau ada duit boleh lah. Tapi ada begitu banyak orang yang duitnya nggak seberapa. Tapi punya barang-barang branded. Hasil dari pinjam sana pinjam sini dan lain sebagainya. Hari ini gini loh. Untuk hidup kita berubah, kita mesti mengelolanya dengan baik. Kelola uangmu dengan baik. Karena yang paling penting, yang berharga itu bukan barang yang kita pakai. Tapi siapa yang ada di dalam kita. Hari ini kelola waktumu dengan baik. Kita menghabiskan waktu kita paling banyak buat apa? Nonton drama Korea? Main game? Boleh nggak itu semua? Tapi jangan sampai waktunya kita nggak pernah upgrade diri kita. Kita nggak pernah upgrade keronoan kita. Kita nggak pernah upgrade pekerjaan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan hanya hobi dan hobi kita saja. Hari ini kelola waktumu. Kelola kesehatanmu. Kelola pergaulanmu. Ya saya percaya orang-orang yang berubah hidupnya adalah orang-orang yang bisa mengelola ini dengan baik dalam kehidupannya. Sehingga terjadi adalah bukan cuma jago doa. Bukan cuma jago kebaktian. Kita bisa mengelolanya dengan baik. Lewat apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Oke. 5 menit terakhir. Next. Mau hidup berubah? Bertobatlah. Hidup dalam sistem pemerintahan raja. Yang ketiga tadi apa? Memiliki tata kelola yang baik. Pertanyaan terakhir. Mudah nggak? Mudah nggak bertobat? Mudah nggak hidup dalam sistem pemerintahan raja? Di mana kita bisa berfungsi dan menjadikan Yesus sebagai pusat tadi. Mudah? Gampang nggak punya tata kelola yang baik? Yang bilang gampang? Ya kalau semua bilang gampang ya saya nggak akan kasih senjatanya ya kan. Senjatanya ada nih terakhir satu nih. Kalau semua bilang ini mau gampang ya udah nggak usah kita tutup gitu kan. Tapi kalau susah saya kasih satu caranya mau. Bagaimana caranya kita bisa bertobat, hidup dalam sistem pemerintahan raja, bisa kelola semua yang dipercayakan Tuhan dengan baik. Dan senjatanya adalah, coba next. Berkat. Kata berkat kan hari ini kedengarannya nggak bagus kan. Saya pernah diundang khotbah. Terus saya nanya, tahu saya dari mana dan lain sebagainya. Saya tahu dari IG. Terus katanya yang kerennya adalah gini, kenapa saya mau diundang? Karena Koko tuh kalau khotbah nggak ada berkat-berkatnya katanya. Nggak pernah ngomong soal berkat, nggak pernah prosperity, nggak pernah Injil kemakmuran. Aduh kalau bahasa Inggris belepotan gitu ya. Nggak pernah Injil kemakmuran nggak pernah katanya. Kalau ngomongin berkat, hari ini gini, kata berkat kan konotasinya jelek, setuju ya? Tapi percaya lagi nih, kalau di kekristenan, ini yang benar ya, berkat itu datang duluan. Kalau dunia katakan apa? Baca Alkitab lu biar diberkati. Hidup yang benar biar diberkati. Di Alkitab salah. Berkat itu datang duluan. Kejadian 1:28 kan belum ngapa-ngapain kan? Manusia belum ngapa-ngapain kan? Tapi Allah kan 26 tadi kasih tujuan. Dikasih, tadi mesti hidup dalam sistem pemerintahan, mesti bertobat dan lain sebagainya. Lalu ayat 28 langsung katakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan lain sebagainya. Berkat itu
datang duluan. Karena kata berkat itu bahasa aslinya apa? Barah. Ada yang tahu barah Obama? Oh itu barah. Saya boleh minta satu orang, ini aja lah, yang depan sini. Kata barah itu gini loh. Coba gini bro. Berkat ini. Ketika, coba berdiri. Kata berkat itu ilustrasi gini. Ini manusia, sabar, kita akan ke tengah. Iya, mendadakkan tangan, dan Yesus, cocok gak jadi Yesus? Nah, ketawanya agak melecehkan. Yesus gini, jalan bro. Lagi bro, lagi. Ini berkat nih. Artinya gini, biar masuk frame. Arti berkat itu adalah gini, Tuhan bekerja di dalam kamu, dan melalui kamu. Itu berkat. Artinya gini, kita gak bisa mengerjakan apapun. Kita gak bisa menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita. Kita gak bisa berfungsi kalau gak diberkati sama Tuhan. Kalau Tuhan gak bekerja di dalam kamu dan melalui kamu, gak akan terjadi. Kita gak akan pernah berbuah hidupnya. Kita gak akan beranak cucu tadi, kata beranak cucu itu adalah berbuah, bertambah banyak, multiply, gak akan pernah terjadi kalau gak diberkati sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja di dalam kamu dan melalui kamu. Teman-teman mau diberkati? Berkat itu bukan materi. Berkat itu adalah kalau saya simpulkan, apapun dan siapapun yang bikin kita makin kenal Yesus. Itu berkat. Nah hari ini gini loh. Oke, thank you bro. Nih lama, udah banyak foto kita. Kata berkat salah satu artinya adalah disertai sama Yesus. Teman-teman ada satu cerita. Namanya Yusuf. Teman-teman tahu Yusuf? Yusuf itu adalah pada akhirnya dijual sebagai budak. Zaman dulu budak gak ada harganya. Zaman dulu budak itu sama kayak barang. Bisa diperjualbelikan, itu budak. Yusuf pada saat itu dijual. Jadi budak. Tapi kita tahu ceritanya. Yusuf hidupnya pada akhirnya jadi berkat. Hidupnya berubah. Kenapa itu bisa terjadi? Coba next. Ini terakhir. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggalnya ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Teman-teman gini. Ketika Yusuf yang adalah budak tersebut disertai sama Yesus, diberkati sama Yesus, Yusuf jadi berkat dimanapun dia berada. Yusuf bukan cuma jadi orang nomor 2. Teman-teman kan taunya Yusuf jadi orang nomor 2 kan? Katanya jadi apa? Perdana Menteri kan? Enggak. Yusuf bukan cuma jadi Perdana Menteri. Bukan cuma jadi orang nomor 2. Coba next slide-nya. Kejadian 45 ajarkan kepada kita kalau Yusuf itu bukan cuma orang nomor 2. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapa bagi Firaun dan Tuan atas seluruh. Kata Bapa itu apa? Source, sumber. Yusuf karena disertai sama Yesus, diberkati sama Yesus, walaupun jadi budak, walaupun dijual sama saudaranya, walaupun masuk penjara, walaupun hidup dilupain sama orang-orang yang juru minumnya, hidupnya dilupain, dimasukkan ke sumur dan lain sebagainya. Tapi pada akhir hidup Yusuf, dia bukan cuma jadi orang nomor 2, tapi dia jadi bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Hari ini gini, saya gak bilang kita budak tentu saja, karena kita adalah anaknya Yesus. Tapi seringkali kita hidup dari satu masalah ke masalah yang lain. Kayaknya masalahnya banyak banget, silih berganti gak hilang-hilang dalam hidup saya, semakin hari semakin berat. Tapi percayalah gini, kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan yang menyertai kehidupan kita, jalan terus. Lewat kejadian yang gak enak itu, Tuhan mau ubah bukan keadaannya, tapi Tuhan mau ubah hidup kita. Sehingga lewat hidup kita yang berubah, kita jadi agen perubahan bagi banyak orang. Hari ini saya berdoa gini, Sunday service kita bukan menjadi Sunday service yang biasa. Kenapa?
yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang hidupnya diubahkan Tuhan dan siap jadi agen perubahan dimanapun mereka berada. Hari ini gini, small group kita, friend kita, komsel kita, bukan jadi komsel yang biasa-biasa. Karena ketika komsel itu diadakan, ada agen perubahan yang datang dan hadir belajar firman Tuhan bersama-sama untuk diperlengkapi dan siap jadi agen perubahan di luar sana. Hari ini gini, semua acara gereja yang kita lakukan, doa pagi kah, daily devotion kah, apapun itu, tempatkan dirimu sebagai orang-orang yang sudah diberkati sama Tuhan. Sebagai orang-orang yang disertai sama Tuhan. Dan orang-orang yang disertai sama Tuhan, saya percaya gini, adalah muka-muka orang yang diubahkan sama Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupannya. Menjadi pengelola yang baik. Dan hidupnya bertobat. Demi nama Tuhan dipermuliakan. Yang belajar sesuatu katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah agen perubahan.